Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai kotak potensial 3 dimensi. Nah, ini bukan sembarang kotak ya, bukan kotak ajaib, melainkan suatu kotak ini hanya suatu model di mana dikatakan 3 dimensi berarti merupakan fungsi ruang, yaitu kalau di bentuk koordinat, di sini ada koordinat kartesian ya, sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, jika ada partikel di dalam kotak, kondisi di dalam kotak itu energi potensialnya 0. Sementara pada dinding-dinding kotak ini ada penghalang kan? Berarti ada potensialnya. Potensialnya tidak terbatas atau tak terhingga. Jadi ini parameter kondisi mengenai energi potensialnya. Sehingga persamaan Schrödinger untuk partikel yang bermasa M di dalam kotak ini nih ya, ini kan karena di dalam kotak. Kalau energi potensial di dalam kotak 0 berarti persamaan Schrödingernya seperti ini. Jadi ini bentuk dari energi kinetiknya ya, kemudian ini energi, dan ini merupakan persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu. Nah, dari mana asal-usulnya? Ini sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Jadi di sini kita tinggal gunakan. Di sini tidak ada V-nya karena sudah disebutkan tadi energi potensialnya 0. Nah, karena sistemnya ini berbentuk kotak, maka kita akan lebih mudah dan lebih tepat jika menggunakan sistemnya koordinat kartesian, yaitu koordinat X, Y, Z ini. Beda kalau misalnya ruangnya berbentuk bulat, ya tentu saja harus koordinat bola. Yang sekarang kita akan diskusikan yaitu sistem kotak untuk koordinat kartesian. Nah, kita tuliskan kembali mengenai persamaan Schrödingernya. Dari persamaan Schrödinger yang berbentuk 3 dimensi ini bisa kita pisah ya secara variabelnya. Jadi kita terapkan metode pemisahan variabel. Tapi nantinya juga kita bisa gabung lagi. Ini hanya proses penyelesaiannya supaya lebih mudah. Jadi kita pisahkan fungsi gelombangnya sebagai fungsi X, Y, dan Z. Demikian pula untuk energinya. Nah, energi di sini berarti ini kan katakan sebagai energi total ya, komponennya terdiri dari energi dalam arah X, Y, dan juga Z. Energi di sini kalau melihat persamaan umum seperti ini bisa disebut juga sebagai nilai atau harga eigennya. Karena persamaan Schrödinger ini membentuk persamaan eigen. Nah, mengenai pemisahan variabelnya dari fungsi gelombang ini kita pisahkan yang arah X-nya, berarti ini Y dan Z-nya kan tidak ya, kita hanya menuliskan yang arah X saja. Lalu untuk fungsi gelombangnya kita nyatakan sebagai X. Ini juga X. Demikian pula yang pemisahan sebagai fungsi Y. Berarti ini fungsi gelombangnya turunkan 2 kali terhadap Y. E-nya ini sebagai fungsi Y juga. Dan dengan cara yang sama untuk fungsi Z-nya sama. Ini ya seperti ini. Jadi saya ulangi, dari persamaan Schrödinger dalam bentuk 3 dimensi ini kita pisahkan masing-masing ini sebagai fungsi X, lalu fungsi Y, lalu fungsi Z. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya? Oke. Nah, ini berarti kalau kita lihat ini tidak lain merupakan persamaan Schrödinger untuk partikel dalam kotak 1 dimensi. Nah, ingat lagi, kotak 1 dimensi sudah dibahas pada materi sebelumnya. Berarti masing-masing persamaan ini akan mempunyai solusi, yaitu seperti ini. Misalkan solusinya ini sebagai X kan, ini ya si solusi itu ininya si fungsinya. Katakanlah amplitudenya C1 sin NX VX per LX. L itu apa? L itu ini adalah sisi panjang dalam arah X-nya. Panjang sisi kotak itu dalam arah X ya. Demikian pula solusi Y-nya. Nah, fungsinya seperti ini. Yang membedakan ya hanya amplitudenya. Ini C1, ini C2, ini fungsi Y. Demikian pula solusi fungsi untuk arah Z, yaitu seperti ini. Nah, ini fungsinya. Atau fungsinya itu kita bisa menyebut juga ya ini sebagai solusi persamaan Schrödinger. Tetapi karena di sini kan kita pisahkan. Jadi ini si X,
Ini Y dan ini Z-nya. Masing-masing fungsi ini kan ada E di sini, ada EX, ada EY, dan ada EZ. Ini yang tadi saya bilang sebagai harga eigennya. Berarti solusi eigennya atau nilai eigennya yang arah X yaitu ini. Nah, ini dari mana? Kalau dijabarkan melihat ke sini nih ya, E itu kan berarti ini kan kali silang ke sini. Ya, atau boleh aja ini X-nya kita lepaskan. Berarti ini min ya, H coret kuadrat dibagi dengan 2M. Nah, kemudian hasil penurunan dari nilai ini 2 kali ya, kita dapat seperti ini. Dan nanti si X-nya kita lepaskan jadi E-nya seperti ini. Saya ulangi. Tahapan untuk mendapatkan nilai EX ya. X ini substitusikan ke sini. Ke sini juga. Nah, di sebelah kiri turunkan 2 kali. Ya, sampai akhirnya nanti membentuk ruas kiri ada X, ruas kanan ada X, dilepaskan lagi, maka ketemu EX-nya jadi seperti ini. Bisa dimengerti ya? Begitu pula E dalam arah Y, solusi eigen sebagai fungsi Y dan yang arah Z-nya. Polanya ya sama saja, hanya ini membedakan ya, kalau ini EX berarti ini panjang arah X, ini panjang arah Y, dan ini arah Z. Nah, masing-masing fungsi gelombang tersebut ya dinormalisasi, tujuannya apa? Untuk mendapatkan ya C1, C2, C3-nya. Maka dinormalisasi itu kan diintegralkan kuadrat mutlak dari fungsi gelombang tersebut, dinyatakan nilainya dalam 1, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini langsung ya, karena materi untuk menormalisasi sudah dibahas juga pada video sebelumnya. Jadi tadi caranya mendapatkan nilai ini adalah dari fungsi gelombang yang masing-masing tadi ada X, Y, dan Z, diintegralkan ya kuadrat mutlak fungsi gelombang tersebut, dinyatakan sama dengan 1, maka akan didapatkan C1, C2, C3-nya seperti ini. Ya, kalau C1 ya akar 2 per Lx, kalau C2 akar 2 per Ly, kalau C3 akar 2 per Lz, dan seterusnya. Nah, ini untuk wilayah antara 0 sampai L, berarti fungsi gelombangnya ada pada wilayah atau di dalam kotak. Ini kan 0 sampai L adalah daerah di dalam kotak. Sementara di luar kotak berarti 0. Kita lihat lagi kotaknya tadi kan seperti ini. Ini acuan titik 0. Sampai ke sini Lx. Sampai ke sini Ly. Sampai ke atas ini Lz. Berarti wilayah antara 0 sampai L tersebut ya ada gelombangnya ini. Kalau yang ini batasnya kan X lebih dari L. Kalau lebih dari L berarti di luar L. Atau X kurang dari 0. Kurang dari 0 juga ya tidak ada. Makanya di luar kotak tidak ada gelombangnya, tidak ada partikelnya, berarti fungsi gelombangnya ya 0. Nah, ini kan secara umum ya. Sehingga kalau masing-masing solusinya yang X ya seperti tadi saya bicarakan, yang ini pengganti C1 akar 2 per Lx. Ini ya, dengan Nx di sini ya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Demikian pula yang Y, ini akar 2Ly pengganti C2. Dan satu lagi yang Z-nya ya, akar 2 per Lz. Dengan NZ-nya ya sama dari 1 sampai tak terhingga. Ini adalah masing-masing solusi yang dipisahkan secara variabel X, Y, dan Z-nya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan solusi lengkapnya. Kalau yang di slide sebelumnya kita uraikan si ini sebagai variabel X, Y, dan Z, berarti ini X kali Y kali Z. Ya sekarang kita gabungkan kembali. Ya, berarti yang X-nya ini, kemudian kalikan dengan Y-nya ini, dan kalikan dengan Z-nya ini. Ini yang barusan masing-masingnya. Tinggal kita kalikan, maka kita dapatkan ini kan 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi jadi 8. Lx kali Ly kali Lz seperti ini. Ini di dalam akar atau boleh juga penulisannya pangkat 1/2. Karena kan pangkat 1/2 ya sama saja akar. Yang sisanya ini tetap sin, yang ini sin yang Y ini dan sin yang Z ini. Bisa dimengerti sampai sini? Oke. Nah,
yang saya kotakin ini, kotak merah ini kan LX, LY, LZ. Kalau tadi kotaknya LX ke arah X, Y ke arah Y, dan LZ ke arah Z, ini dikalikan berarti ini adalah fungsi volume dari kotak tersebut. Begitu ya. Demikian pula dengan bentuk energinya. Nah, energi asalnya kan di sini EX ditambah EY ditambah EZ. Sehingga totalnya jadi seperti ini. Yang ini ke sini asalnya EX, ini kali ke sini EY, dan ini kali ke sini itu EZ. Di sini langsung saya tulis hasil penjumlahannya ya, dengan unsur yang samanya disimpan di luar supaya lebih sederhana. Dengan nilai NX, NY, dan NZ ini merupakan bilangan kuantum utama. Nah, jika kotaknya berbentuk kubus, berarti panjang rusuknya A ya. LX-nya A, LY-nya A, LZ-nya juga A. Terus potensial di dalam kotaknya 0 dan potensial dindingnya sama yaitu tak terhingga. Maka nih, fungsi gelombang yang asalnya seperti ini, sekarang LX, LY, LZ-nya ganti dengan A. Berarti jadi volume kan ini tadi A pangkat 3 atau langsung saya tuliskan ini volume. Kemudian LX ini kan A, LY A, LZ juga A, karena kan kotaknya berbentuk kubus. Dan bentuk energinya yang asalnya seperti ini ya, karena kotaknya berbentuk kubus dengan LX, LY, dan LZ-nya nilainya A, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Karena kan ini A kuadrat, A kuadrat, A kuadrat, sama simpan di depan ya, jadi seperti ini. Maka yang di dalam kurungnya tinggal NX kuadrat tambah NY kuadrat ditambah dengan NZ kuadrat. Nah, kalau yang saya kotak warna biru ini, yang diberi kotak ini ya, ini kita nyatakan sebagai E kecil, sehingga energi bentuknya jadi seperti ini. Ini E besar sama dengan E kecil, ingat dengan catatan E kecil ini adalah nilai ringkasan yang ada di kotak ini. Kemudian yang di dalam kurung ini tetap ya. Ini bentuk energi jika kotaknya berbentuk kubus dengan panjang rusuknya tadi A. Oke, ada lagi yang disebut dengan degenerasi. Nah, degenerasi ini merupakan suatu keadaan di mana beberapa fungsi eigen yang berbeda tetapi mempunyai energi eigen yang sama. Nah, seperti apa sih? Biar lebih jelas saya langsung beri contohnya. Nah, langsung contoh 1 ya. Nah, misalkan NX, NY, dan NZ-nya sama dengan 1. Maka nih, dengan rumus energi yang sudah didapatkan tadi ya, ini kita substitusikan NX, NY, dan NZ-nya masing-masing bernilai 1. 1 kuadrat tetap 1 ditambahkan ya, jadinya ini yang dalam kurung kan 3. Atau ini E besar dibagi E kecil jadinya 3. Satunya mau ditukar posisinya, yang NY duluan baru NZ ataupun NX, ini akan tetap menghasilkan nilai 3. Sehingga ini satu keadaan dengan satu energi. Berarti ini disebut tidak terdegenerasi atau keadaan non-degenerasi. Karena hanya satu nilai energi dan satu keadaan. Ini contoh yang non. Berikutnya kita lihat contoh kedua. Nah, di sini ada NX dan NY-nya 1, tetapi NZ-nya 2. Maka untuk nilai energinya dengan rumus yang sama ini, nah kita perhatikan ya, NX-nya 1, NY-nya 1, NZ-nya 2. Masing-masing ini kan dikuadratkan. Sehingga E besar dibagi E kecil ini jadi 6. 6 dari mana? Nah, ini 1 tambah 1, 2. Tambah 4, jadi 6. Oke, ini kondisi yang pertama. Selanjutnya, sekarang jika NX dan NZ-nya yang 1, sementara NY-nya 2. Ini beda ya. Kalau tadi yang nilai 2 itu NZ, sekarang NY. Maka dengan menggunakan rumus energi yang sama, kita masukkan masing-masing nilainya. Nah, NY-nya yang 2,
ternyata menghasilkan nilai yang sama juga ya. Karena di sini kan hanya beda urutan. Setelah dijumlahkan tetap 6. Sekarang kita lihat satu lagi yang nilainya 2, NX. Sementara Y dan Z ini 1. Dengan rumus energi yang sama juga didapatkan seperti ini ya. Ini 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dan hasilnya juga 6. Sehingga kalau kita perhatikan nih yang diberi tanda ya, hasilnya kan sama meskipun di sini urutannya beda-beda. Ini 112, ini 121 dan ini 211. Sehingga keadaan yang berbeda tetapi mempunyai nilai energi yang sama, berarti ini adalah keadaan terdegenerasi. Beda dengan contoh yang pertama tadi kan? Oke, bisa dimengerti ya? Nah, sekarang kita lihat ada suatu tabel spesifikasi dari beberapa fungsi eigen untuk kotak 3 dimensi yang panjang Lx-nya sama dengan Ly sama dengan Lz. Nah, kita lihat tabelnya, isi tabelnya ya. Nilai pada kolom pertama ini menunjukkan nilai bilangan kuantum utama. Jumlahnya ya, di sini Nx kuadrat tambah Ny kuadrat tambah Nz kuadrat. Untuk tingkatan pertama jumlahnya 3 nilainya. Degenerasinya, kombinasinya yaitu 1, 1, 1. Nah, karena ini angkanya sama ya, kalaupun kita tukar ini 1 yang Z disimpan di depan tetap urutannya 1, 1, 1. Jadi ini hanya ada satu jenis. Maka derajat degenerasinya kan 1. Dengan energi totalnya ya sesuai rumus pada slide sebelumnya. Karena di sininya nilainya 3 berarti 3 V kuadrat H coret kuadrat dibagi 2M A kuadrat. Ini dengan asumsi bahwa panjang dari sisi kotak tersebut ya rusuknya senilai A. Ya karena di sini kan Lx sama dengan Ly sama dengan Lz berarti sama dengan A ini. Nah, sekarang untuk tingkat kedua dengan kombinasi 2, 1, 1. Nah, kalau 2, 1, 1 nilai dikuadratkan ya ini jadi 4 tambah 1 tambah 1 jadilah 6. Kombinasinya selain 2, 1, 1 boleh juga dibuat 1, 2, 1 atau 1, 1, 2. Ini akan menghasilkan nilai N kuadrat tambah Ny kuadrat tambah Nz kuadrat sama. Sehingga energi totalnya juga sama. Nah, karena ada 3 kombinasi degenerasi, maka dia itu mempunyai derajat degenerasi 3. Ini adalah tingkatan energi kedua ya. Berikutnya, tingkatan energi selanjutnya. Kita coba 2, 2, 1. Ini akan ada kombinasinya 1, 2, 2 atau 2, 1, 2. Nilai bilangan kuantumnya jumlah kuadratnya ya 9, maka dia juga mempunyai derajat degenerasi 3 karena ada 3 kombinasi. Nah, selanjutnya angka berikutnya kalau kita sudah tahu 2, 2, 1 mungkin kita berpikiran akan ada 2, 2, 2. Nah, ternyata sebelum 2, 2, 2 ya ada 3, 1, 1 karena untuk 2 dikuadratkan tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat hasilnya kan 12. Ini lebih tinggi dari 3 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini nilainya 11. Maka yang didulukan ini karena tingkatan energi itu kan berurutan dari yang terkecil sampai ke yang lebih besar. Jadi tingkat energi keempat ini dulu baru selanjutnya ini dan seterusnya. Jika sudah paham berarti sekarang saatnya latihan soal. Kita lihat latihan yang pertama. Suatu kotak berbentuk kubus, panjang rusuknya A, potensial di dalam kotaknya 0, dan potensial pada dindingnya tak terhingga. Kondisinya sama seperti contoh soal yang tadi ya. Yang ditanyakan energi ke-14 dan tingkat degenerasinya. Ya tinggal diurutkan ya. Seperti pada tabel tersebut kan hanya sampai beberapa tingkat, barusan hanya sampai 5 atau berapa gitu ya. Ini yang diminta ke-14. Terus hal menarik apa yang terdapat pada tingkat energi ini? Nah cek ya, ada sesuatu yang menarik secara fisik ya, bisa dijelaskan secara fisika, silahkan nanti kita diskusikan di grup, dicoba dulu. Terus latihan yang keduanya,
Nah, pada saat kondisi bagaimana terjadi degenerasi untuk kotak 3 dimensi tetapi panjang rusuknya tidak sama. Jadi ini bukan kubus. Ya, mungkin balok atau yang lainnya, pokoknya panjang LX tidak sama dengan LY, tidak sama dengan LZ. Nah, pada saat kapan dia akan terjadi degenerasi? Oke, saya cukup ya 2 soal saja. Silahkan dicoba dulu. Nah, untuk materi yang saya jelaskan pada video ini saya cukupkan. Terima kasih sudah menyimak ya. Selamat memahami, selamat belajar. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.